Hai, namaku Cindy dan selamat datang. Setelah kemarin aku membahas tentang Dewi Hera dan Dewi Athena, hari ini kita akan membahas Dewi terakhir di dalam kontes kecantikan para dewa. Siapa? Iya, kamu betul, Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite ini ya dikenal sebagai Dewi Cinta, Dewi Kecantikan, Seksualitas, Kenikmatan, serta juga Dewi Prokreasi. Kayak sebagian besar kenikmatan dunia itu tuh digambarkan sebagai Dewi Aphrodite. Ada dua legenda tentang kelahirannya Dewi Aphrodite ini nih ya. Bahas versi pertamanya dulu yang disebutkan oleh Homeros dalam Iliad yang menyebutkan bahwa Dewi Aphrodite sebenarnya tuh adalah putri dari Zeus dan Dione yang merupakan dewi satelit. Versi yang ini sebenarnya kurang populer sih. Nah, di versi kedua nih, yang berdasarkan pada Theogonia karyanya Hesiodos yang menyatakan bahwa Dewi Aphrodite itu dilahirkan dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Titan Kronos dan dilemparkan ke laut. Kemudian alat kelamin yang dilempar ke laut ini ditutupi oleh buih laut, dan dari buih-buih laut itu kemudian si Dewi Aphrodite ini pun muncul. Tapi ini menurut Plato ya, kedua kisah itu tuh nggak ada yang salah. Dua-duanya tuh benar karena keduanya itu menceritakan Aphrodite yang berbeda, yaitu Aphrodite Urania dan Aphrodite Pandemos. Karena saking cantiknya ya, para dewa tuh takut bahwa nantinya Aphrodite itu akan menimbulkan perpecahan di antara para dewa. Nah, karena alasan itu, dewa Zeus tuh akhirnya menikahkan Aphrodite dengan Hephaistos. Walau begitu, pada kenyataannya Dewi Aphrodite ini tuh sebenarnya memiliki banyak banget kekasih, baik dari kalangan dewa maupun dari kalangan manusia. Tapi dari sekian banyak anaknya Dewi Aphrodite, ada satu yang terkenal, kalian pasti tahu banget, yaitu Dewa Eros atau Dewa Cupid. Ya betul, dewa yang digambarkan sebagai anak kecil yang membawa busur panah. Hewan-hewan yang dijadikan simbol Dewi Aphrodite ini yaitu burung dara, burung gereja, kuda, dan angsa. Nah, sementara untuk pohon yang dikeramatkan bagi Dewi Aphrodite ini yaitu pohon myrtle. Nah, pohon myrtle sendiri adalah pohon yang cukup besar ya ukurannya dan memiliki bunga warna pink yang begitu indah. Fakta lain nih tentang Aphrodite yang ternyata tidak memiliki masa kanak-kanak. Jadi Aphrodite itu dilahirkan sudah dalam keadaan dewasa. Yang aku ceritain di awal tadi ya, kalau Zeus itu takut bahwa kecantikan anaknya ini bakal memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara para dewa. Jadinya Zeus itu menikahkan si Aphrodite ini dengan Hephaistos. Tapi di versi lainnya mengatakan bahwa pernikahan antara Aphrodite sama Hephaistos ini karena Zeus tuh pengen minta bantuan sama Hephaistos gitu supaya melepaskan Hera yang terjebak dalam singgasana yang dibuat oleh Hephaistos. Seperti yang aku juga udah bilang tadi ya, walaupun Aphrodite ini udah menikah dengan Hephaistos, pada kenyataannya Aphrodite ini bukanlah istri yang setia gitu. Dia memiliki selingkuhan-selingkuhan tuh banyak dari kalangan dewa maupun kalangan manusia. Tapi di antara semuanya ini ada dua orang yang jadi selingkuhan kesayangannya Aphrodite kayak gitu, yaitu Ares dan Adonis. Misalnya nih kalian tertarik sama selingkuhan-selingkuhannya Aphrodite, aku bakalan bikin video lainnya yang terpisah tentang selingkuhan-selingkuhannya Aphrodite. Dewi Aphrodite yang dikenal juga sebagai Dewi Venus di mitologi Romawi ini memiliki sebuah kendaraan yang cukup khas banget, yaitu kendaraan perang yang ditarik oleh angsa berwarna putih. Di daerah-daerah tertentu di Yunani sana, Aphrodite itu memiliki nama-nama yang berbeda seperti Akidalia, Kitiria, Pandemos, dan Kerigo. Tapi ketika kota-kota Yunani bergabung, nama-nama yang tadi aku sebutin itu akhirnya terabaikan dan nama Aphrodite itu dipakai sebagai gantinya di semua tempat. Dewi Aphrodite ini juga memiliki kesamaan dengan dewi-dewi fajar dari mitologi Indo-Eropa seperti Ushas dan Aurora. Dikatakan ya bahwa Aphrodite itu bisa membuat semua laki-laki itu jatuh cinta sama dia bahkan pada pandangan yang pertama. Bisa terbayangkan seberapa cantiknya Aphrodite itu. Nama Aphrodite sendiri itu sering dihubungkan dengan kata apros yang berarti buih. Hingga kadang-kadang Aphrodite diterjemahkan sebagai muncul dari dalam buih. Apros
yang muncul dalam bahasa Mesapik dan bahasa Etruska yang kemudian diadaptasi menjadi kata April dipercaya juga berasal dari bahasa Yunani. Terima kasih buat kamu-kamu yang udah ngedengerin aku sampai di detik ini. Jangan lupa kasih aku tombol like kalau kamu suka sama video aku. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.